Paulus pernah berkata, kamu adalah rekan sekerja Allah. Kita ini yang sudah percaya Yesus, buka hati terima Yesus, kita dibaptis, kita menerima terang Allah, kita ini hidupnya tidak sama lagi. Bilang sama sebelahnya, nggak sama lagi. Kita punya Yesus itu menjadikan kita berbeda dengan yang lain, membedakan kita ini dari orang dunia. Kalau orang dunia suka ngutil, kita enggak. Orang dunia suka rasa-rasa, kita enggak. Ada yang apa nih? Orang dunia suka pornografi, kita enggak. Orang dunia suka selingkuh, kita enggak. Harus beda dong. Kalau sama ya artinya berarti Kristennya belum mengenal Yesus. Kristennya nggak punya Kristus. Nah sekarang kita lihat Alkitab sama-sama 2 Korintus 5 ayat 20. Saya harap pagi ini walaupun suasananya dingin, asik, jangan ada yang ngatur. Karena ini penting buat perjalanan iman kita dalam hidup di dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 20, sama-sama kita baca yuk. Dengan suara keras, dengan iman, lalu kita aminkan sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Sama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang percaya dengan amin. Paulus berkata, kami ini adalah duta-duta Kristus. Kami ini utusan Kristus. Kami ini perwakilan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu itu lewat kami. Allah itu bicara kepada kamu melalui kami. Siapa kami? Para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami ini duta-duta Kristus. Dan kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi rupa-rupanya duta ini menjadi perantara antara yang mengutus dengan tempat di mana banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Betul? Saudara, saya percaya kita ini menjadi orang percaya bukan sebuah kebetulan. Kita bisa kenal Yesus itu bukan karena faktor keberuntungan kita, faktor kebetulan enggak. Tetapi karena betul-betul Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Tuhan itu mencintai kita. Alkitab berkata bukan kamu yang cari Allah, bukan kamu yang pilih Allah, tapi Allah yang pilih kamu. Saya dari kecil tidak pernah punya cita-cita kepingin jadi orang Kristen, tidak pernah. Apalagi jadi hamba Tuhan, tidak pernah kebayang. Tapi saya hari ini bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi penyampai kabar baik di hadapan banyak orang. Saya tahu ini semua karena Tuhan yang punya rencana. Padahal kalau saya ingat masa-masa SMP, saya ini orangnya pendiam, Bapak. Pendiam, saya minder, saya ini orang yang nggak punya rasa percaya diri, saya orang yang merasa hidup saya ini nggak berarti, dan saya juga merasa hidup saya ini penuh dengan kehampaan. Ya, jangankan ngomong sama orang lain, ngomong sama teman aja saya grogi. Saya mengalami yang namanya tidak percaya diri. Tapi kalau saya bisa berdiri di tempat di mana banyak orang mendengarkan saya bicara, saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang pilih saya. Dan kalau Tuhan pilih saya, Tuhan pilih Anda, pasti ada tujuannya. Bilang sama sebelahnya, pasti ada tujuannya. Amin. Kita ditebus ini oleh Yesus bukan dengan penebusan biasa. Coba dibuka 1 Petrus 1, tampilkan ayatnya kalau bisa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya mau tunjukkan betapa anugerah Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa, sehingga hidup kita ini nggak bisa kita jalani sekedar asal, sekedar biasa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Kasih nasi bungkus sama kasih sembako.
Dan dia punya misi. Setiap kali memberikan, dia berkata, Pak, ini berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak sekedar kasih, ada pesannya. Ini berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan tukang becak tidur, nggak dapat pelanggan, dibangunin, Pak, bangun, ini ada rezeki, dapat kiriman dari Tuhan Yesus, berkat dari Tuhan Yesus. Sudah tahu? Ada satu bapak tukang becak tua. Saya bisa tahu ini karena ada rekaman videonya, ya, lalu disiarkan di gereja. Bapak itu bangun dari tidurnya, oh ya, nah ada mana berkat, apa itu, nasi bungkus, ada sembakonya, ada uangnya 25.000. Pak, di itu dalam kreseknya nasi bungkus ada uangnya 25.000, ada nasinya Bapak makan, ini ada sembako, ya, berkat dari Tuhan Yesus. Oh ya, sampaikan ya sama Tuhan Yesus ya, terima kasih, supaya kuliahnya cepat kelar, supaya Tuhan memberkati sama Tuhan Yesus. Ya, semoga doa-doanya Tuhan Yesus terkabul. Nah, orang lugu, orang tidak ngerti, tapi paling tidak dia tahu siapa nama Tuhan Yesus. Nanti dia penasaran, dia punya kerinduan, dia ingin tahu lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bawa kasih Kristus. Mother Teresa pernah berkata, in this life we cannot do great things, but we can only do small things with great love. Tahu artinya? Kita memang tidak bisa melakukan hal yang besar, tapi kita bisa melakukan hanya hal kecil, tapi dengan kasih yang besar. Amin. Kita walaupun melakukan hal yang kecil, tapi dengan kasih yang besar, jadi luar biasa. Karena yang menjadikan luar biasa itu kasih yang besar. Kasih yang besar adalah kasih Kristus. Maukah kita memiliki kasih Kristus? Orang yang punya kasih Kristus tidak simpan kebencian, kepahitan dengan orang lain. Dia tidak simpan amarah, dendam sama orang lain. Bilang sama sebelahnya, jangan simpan benci. Ayo ngomong sama sebelahnya, jangan marah terus sama orang. Ingat tuh, waktunya sudah dekat, Yesus mau datang. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga kita lihat ayat 16-17. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Memiliki integritas. Yang kedua memiliki kasih Kristus. Yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia, dan juga kami dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, orang yang menjadi duta Kristus harus punya cara pandang yang berbeda. Dia harus punya perspektif yang berbeda. Jangan menilai orang itu secara sempit pola pikir kita. Orang boleh jahat, orang boleh kita lihat banyak yang tidak benar, tapi jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya, tapi kasihi orangnya. Amin. Jangan punya penilaian seperti orang lain. Wes percuma, wong itu gak mungkin tobat, kartu mati orang itu. Wes itu alamat penghuni neraka, percuma, gak usah dinasehati. Itu keras kepala, kepala batu. Itu wes hatinya karaten dengan dosa. Percuma. Loh, kalau Yesus punya hati seperti itu, omongannya seperti itu, kita semua mati binasa. Kalau kita mau lihat ke belakang di dalam tahun-tahun kita yang lalu, kita bukan orang baik. Betul? Tuhan itu benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Jangan benci orangnya, bencilah perbuatannya. Jadi harus bisa membedakan, harus bisa memilah-milah, harus dipisah. Jangan dihantam satu pukulan, wis pokoknya gak mungkin wis. Orang itu wis percuma, bowat sudah. Wis kartu mati itu, gak mungkin tobat terus, alamat neraka. Saudara-saudara, saya kasih contoh ya. Saya kan tadi bilang 7 bersaudara. Saya punya koko anak nomor 5, jadi 2 di atas saya. Koko saya nomor 5 itu gudo luar biasa. Mami papi saya itu sampai gelus dodo. Tobat kena anak ini, anak laki.
Bobo saya ini dibilang jangan pulang malam, malah pulang pagi. Kita nggak mau percaya Yesus, Yesusnya nggak rugi loh, yang rugi loh kita. Betul? Saudara, saya mau beritahu, kalau keselamatan itu dikatakan di Alkitab Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu Yesus, dia sebut dirinya aku. Lalu saya pernah berdoa, Tuhan, hanya lewat Engkau ya Yesus, manusia baru bisa selamat. Gak ada jalan lain. Nah, terus orang lain bagaimana? Apakah mereka harus jadi orang Kristen? Perhatikan baik-baik. Banyak orang berpikir kalau selamat itu jadi Kristen. Salah. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Makanya jangan pernah bawa agama Kristen untuk diperkenalkan sama orang lain. Tidak perlu. Yang perlu kita sampaikan sama orang lain adalah Yesus. Kristen nggak jamin orang selamat. Betul? Saudara, tetapi yang menyelamatkan itu Yesus. Lalu saya waktu doa, Tuhan kasih iman. Tuhan berkata begini, kalau selamat itu hanya lewat aku, tidak ada yang lain. Saya berkata, mosok cuma gitu toh ya. Kalau memang ada jalan lain, kalau memang ada cara lain, aku tidak perlu datang ke dunia. Ngerti? Iya Tuhan ya. Karena memang sudah tidak ada jalan lain. One way, satu jalan. Sebab itu saudaraku, Yesus bukan hanya untuk miliknya orang Kristen. Yesus itu milik semua orang. Sebab itu saudara, tugas untuk menyampaikan kabar baik bukan punyanya Pak Gembala saja, bukan cuma para diaken saja. Semua jemaat Tuhan ceritakan tentang Yesus. Amin. Jangan ceritakan kejelekan pendeta lain, jangan jelekan gereja lain, tidak ada gunanya, tidak ada kuasanya. Ceritakan tentang Yesus. Bilang sama sebelahnya, ceritakan tentang Yesus. Saudara mau hidup mengalami mujizat, mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, ceritakan tentang Yesus. Karena firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tanda-tanda ini menyertai orang benar. Tumpang tangan orang sakit sembuh, musir setan-setannya lari. Betul? Ya, walaupun minum racun maut tidak akan mati. Tapi jangan coba-coba, mana racun, jangan. Artinya ada mujizat dan ada penyertaan Tuhan bagi orang yang menceritakan kabar baik. Saya kasih contoh terakhir ya. Kalau seandainya Pak Jim ini dapat kenalan orang Amerika, lalu orang Amerika ini kaya raya, lalu Pak Jim ini ditawari sama orang Amerika, Mr. James, saya kasih berkat buat kamu. Apa Mister? Saya kirim iPhone 6 Plus S, handphone iPhone. Itu harganya satu bijinya hampir 12 juta. Tak kasih ya, seneng aja. Tapi orangnya Amerika kaya raya itu ngomong gini, kamu nggak tak kasih satu, tak kasih satu kontainer. Seneng nggak? Tapi ada pesennya, tolong semua jemaat yang di Bonami ditulis satu-satu. Ya, tolong itu teman-teman gerejamu di Bonami semuanya jangan sampai tidak dapat ya. Semua kasih orang satu-satu, jangan ada yang lebih. Pokoknya satu orang satu biji hampir 12 juta. Handphone iPhone 6 Plus S Plus apa S Plus nggak ngerti ya. Lalu Pak Jim itu terima satu kontainer, dia bisa masuk ke tempatnya kontainer sana, dia ngambil, dikasihkan sama saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, diakan, ya toh. Tapi jemaatnya nggak dikasih. Lalu ditanya sama orang yang di Amerika, sudah Pak James? Sudah. Sisanya balik no, kirim dibalik. Dia seneng mainan handphone terus. Saudara tanya, Pak James handphonenya baru? Iya, dikirim orang berkat. Kok yang lain juga punya banyak handphone baru? Handphonenya kemarin dikasih apa? Lalu saudara dengar selentingan bahwa sebetulnya saudara juga harus dapat. Tapi saudara nggak dapat karena nggak dikasih tahu. Ngamuk nggak? Manggil nggak? Gregetan nggak? Betul ya? Gitu nggak ngomongin, gitu nggak bagi-bagi. Nemen lu aja. Kebangetan lah. Mestinya kita ini ya dapat loh. Tapi kamu kok nggak ngomong, akhirnya barangnya dikembalikan. Waduh, kita ini masih banyak yang butuh uang. Kalau kami butuh beli beras, mungkin kami bisa jual handphone itu untuk beli beras. Kamu kok tega?
Saya mau tanya, tolong jawab. Keselamatan di dalam Yesus jauh lebih berharga daripada handphone 6? Kasihnya Kristus yang melimpah-limpah itu lebih berharga nggak dengan handphone 6? Jauh lebih berharga. Kenapa kita nggak pernah ceritakan ke orang lain? Kenapa kita merasa egois, kita pokoknya selamat sudah selesai? Orang lain mau jungkir balik, mau mati, binasa, emang gue pikirin. Ayo saudara, kita punya pola pikir yang berbeda, perspektif yang berbeda. Jangan lihat orangnya, oh jahat, orang itu gini-gini, tidak mungkin tobat. Jangan bilang begitu. Saulus saja yang dua blok jahat, kejam, bisa bertobat jadi Paulus. Betul? Saya tutup dengan satu cerita ya. Di Amerika ada seorang yang bernama Stuart Hamblin. Kita lihat fotonya. Ya, ini orang dari Texas. Kalau Texas itu berarti apa? Cowboy, ini cowboy. Dia ini bekerja di Hollywood. Hollywood ada di mana? California. Ya. Dia bekerja sebagai penyiar radio terkenal pada zaman tahun 50-an. Bisa tampilkan fotonya yang lain. Dia cowboy. Dia walaupun penyiar radio, dia juga seorang pelawak yang sangat disenangi banyak masyarakat. Pendengar radionya banyak. Dia pelawak, dia pengarang lagu, dia seorang penyiar radio, namanya terkenal pada tahun 50-an. Namanya Stuart Hamblin. Bisa tampilkan gambar lainnya? Ya kan? Oke. Stuart Hamblin ini uangnya banyak, sukses, karirnya di atas, hidupnya suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, suka pesta. Ya. Suatu hari karena dia merasa sombong dengan karirnya yang bagus, uangnya banyak, yang ngefans sama dia banyak, dia ini melihat ada pendeta datang ke kotanya mau bikin KKR. Zaman dulu kalau KKR itu bukan sewa gedung itu enggak, karena nggak ada uang. Datang ke tengah lapangan pasang tenda. Ya. Nah, waktu dia tahu ada pendeta mau bikin KKR di kotanya, dia itu mau mengundang pendeta ini masuk di dalam studio radio untuk siaran. Tujuannya satu, untuk mempermalukan si pendeta. Ini orang mokong. Ya, tampilkan gambar itu yang dari depan tadi. Nah, ini orang gablek, bongol. Dia mau memperolok-olok pendeta di depan pendengar-pendengar radio. Nah, sebelum dia mengundang pendeta itu ke radio, dia datang ke KKR. Waktu datang di KKR, duduk paling belakang, pendetanya berkata, di sini ada seorang muda yang hidupnya kacau, hidupnya tidak jelas, hidupnya menuju kebinasaan. Mungkin kalau khotbah ngomong begitu, orang berkata, wah itu khotbah yang ditujukan secara umum. Tetapi Stuart Hamblin ini merasa, ini khotbah, ini pendeta ngomong untuk saya. Aku ini loh orang yang hidup anak muda gak jelas, hidupnya kacau. Ya, lalu Stuart Hamblin ini satu malam dia mabuk, datang ke hotel, gedor pintu kamarnya Pak Pendeta. Pak Pendetanya jam 2 pagi digedor pintu kamar. Begitu dibuka, ini Stuart Hamblin mabuk. Pak Pendeta, saya minta doa. Wah, doain kamu orang mabuk karena bisa. Kamu tidak sadar kok. Tapi saya mau ketemu Pak Pendeta. Boleh masuk, boleh. Lalu ngobrol-ngobrol sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi, Stuart Hamblin ini bertobat terima Yesus, nangis berlutut minta ampun. Sejak hari itu dia nggak doyan pesta. Sejak hari itu dia nggak doyan lagi main perempuan. Dia nggak suka lagi minuman alkohol. Lalu teman-temannya yang tadinya itu dunia Hollywood, dunia artis itu menjauhi dia. Saudara, sampai akhirnya karirnya merosot. Dia dipecat dari perusahaan penyiaran radio karena ada perusahaan besar, perusahaan minuman keras itu mau bikin promosi di radio. Dia menolak minuman keras, maka perusahaan ini mundur, tidak jadi membuat kontrak kerja. Dia dipecat sama bosnya, gara-gara kamu nolak minuman keras, perusahaan itu nggak jadi kerjasama dengan kita. Dia dipecat, hidupnya langsung berubah, jadi miskin. Teman-temannya pergi menjauhkan dia, menjauhi dia. Hanya ada satu sahabatnya, dia orang koboi juga, namanya Johnny.
Johnny berkata, Hamlin, apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu, dengan agamamu itu? Lihat, kamu jatuh miskin, kamu kehilangan banyak teman, kamu kehilangan popularitas. Apakah kamu akan menjalani hidup dengan agamamu seperti ini, dengan Yesusmu itu, lalu hidupmu terpuruk? Stuart Hamlin punya perspektif yang berbeda. Biarpun saya miskin, biarpun saya dijauhi teman, tapi saya punya damai sejahtera dari Yesus yang tak pernah saya temukan selama ini. Ini jauh lebih berharga dari semuanya. Tapi kamu tidak punya uang untuk bayar tagihan-tagihanmu. Kamu tidak punya uang untuk beli baju hangat kalau musim salju. Kamu sekarang sudah habis. Tapi sudah tahu apa yang dikatakan oleh Stuart Hamlin? Aku tidak tahu apa yang terjadi di depanku, aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku cuma percaya sama Yesus. Dia mulai lahir baru, dia mulai punya semangat baru. Lalu temannya yang namanya Johnny itu berkata, ya sudah, kalau memang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kamu hanya percaya sama Yesusmu, kamu harus menulis lagu tentang itu. Lalu dia mulai mengarang lagu tentang kehidupannya setelah percaya Yesus. Dia takut ke depan ini bagaimana, gak ngerti apa yang akan terjadi. Dia menulis lagu yang terkenal berjudul It Is No Secret. Dan lagu itu menjadi booming. Lagu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Tak Tersembunyi. Jadi lagu Tak Tersembunyi itu yang ngarang ini. Coba tampilkan Stuart Hamlin yang waktu bawa Alkitab. Dia tidak lagi jadi penyiar radio, dia tidak lagi jadi pelawak, tapi dia jadi penginjil koboi. Dia hidup dari ngarang lagu, dan dia akhirnya bisa menciptakan banyak lagu-lagu gereja yang terkenal, yang jadi berkat pada tahun 50. Sudah tahu siapa nama sahabatnya tadi? Johnny itu adalah John Wayne, bintang film aktor koboi terkenal. Dan pendeta yang pernah didatangi jam 2 pagi itu pendeta siapa? Billy Graham. Ini orang hebat, Stuart Hamlin. Dia mengubah cara berpikirnya, melihat tentang Kristus. Amin. Mari kita lakukan doa. Hidup kita punya tujuan untuk memuliakan Dia. Mari kita mau menjadi duta-duta Kristus dengan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan di sekitar kita. Bawa mereka untuk kenal tentang Yesus. Bawa mereka untuk tahu tentang Yesus. Karena kasih Kristus bagi seluruh dunia. Kasih Kristus bagi semua orang. Karena tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Hanya melalui Yesus. Mari miliki kasih Kristus. Mari miliki integritas. Mari miliki perspektif yang berbeda. Karena Yesus mengasihi setiap orang-orang yang pergi membawa damai, membawa nama Kristus, membawa Injil Kristus. Mari saudara yang terkasih, maukah kita siang ini menjadi duta-duta Kristus, menjadi utusan-utusan Kristus